Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya menyapa Bapak Ibu guru setanah air yang juga selalu melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, saya ingin berbagi satu hal kepada Bapak Ibu, yaitu terkait dengan pengumuman P3K 2022 dan lanjutannya adalah pengisian daerah dalam hal pengusulan nomor induk P3K 2022. Jadi, batas waktu pengurusan atau pengusulan nomor induk P3K 2022 ini di sini ditegaskan 30 Maret 2022 bulan ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ketentuan dan mekanisme pengusulan NIP ini? Kemudian syarat apa sajakah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Ikuti informasi ini dengan baik. Rangkaian seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk tenaga kesehatan tahun 2022 telah memasuki tahapan pengusulan nomor induk atau NI dari instansi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengusulan NI P3K tenaga kesehatan diperpanjang hingga 30 Maret 2023 bulan ini. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Iswinarto Setiaji, menyebutkan perpanjangan pengusulan nomor induk ini sudah disampaikan ke instansi melalui surat deputi bidang mutasi kepegawaian BKN nomor 2276-B datar MP.01.01/SD-D-2023 tanggal 3 Maret 2023. Proses pengusulan NI P3K tenaga kesehatan dari instansi ke BKN akan dilakukan melalui Sistem Informasi ASN atau SIASN, ucap Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Iswinarto Setiaji, dikutip dari laman BKN di Jakarta, Kamis 9 Maret. Baru saja semalam Bapak ya informasinya. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Negara memberikan bimbingan teknis layanan penetapan NIP melalui SIASN bagi instansi pusat dan daerah yang mendapatkan formasi pengadaan P3K tenaga kesehatan periode tahun 2022 pada tanggal 1 Maret 2023. Melalui surat tersebut, Badan Kepegawaian Negara juga menyampaikan bahwa penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan tahun 2022 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP3K kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Kami berharap instansi dapat memanfaatkan waktu pengusulan NIP3K tenaga kesehatan dengan maksimal dan memastikan dokumen usulan peserta yang disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara sudah lengkap dan benar sehingga bisa terlaksana tepat waktu. Nah, pertanyaan Bapak Ibu sehubungan dengan pengusulan NIP P3K untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, bagaimana juga dengan pengusulan NIP P3K Jabatan Fungsional Guru yang baru saja diumumkan 2 hari yang lalu untuk P2 dan P3. Demikian dengan P1 yang penentuan atau penetapan pengangkatan dan penempatan. Kecuali P1 yang masih ditunda karena satu dan lain hal. Nah, tentunya ini Bapak Ibu tidak jauh beda ya proses pengusulan NIP-nya karena memang statusnya sama yaitu P3K. Hanya beda jabatan yaitu jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional kesehatan. Pemerintah menyiapkan 1 juta formasi calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, terutama bidang pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2024. Ini juga satu informasi Bapak Ibu ya, bahwa memang di tahun 2024 ya ke depan akan ada lagi
ya seleksi atau formasi untuk calon pegawai negeri sipil, kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khusus untuk dua jalur ini, yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan untuk tahun 2024. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, berharap pemerintah daerah dapat mengajukan formasi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja untuk tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas. Satu pertanyaan Bapak Ibu, kenapa pendidikan dan kesehatan ini menjadi prioritas? Yaitu alasannya karena memang pendidikan dan kesehatan adalah merupakan garda terdepan dalam hal pembangunan bangsa ini. Melalui channel ini juga telah kita siarkan bahwa ada satu informasi terkait dengan apa kira-kira penyebab kenapa pendidikan dan kesehatan ini menjadi garda terdepan atau prioritas utama. Nah, di situ dijelaskan bahwa pada informasi itu tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ini adalah merupakan poros vital yang dapat membangun bangsa ini. Jadi suatu hal yang wajar kalau seandainya ini menjadi skala prioritas. Selain daripada itu juga, karena memang guru dan tenaga kesehatan ini adalah jumlah terbanyak dari seluruh honorer yang ada di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Apalagi di pelosok-pelosok, kalau tidak ada tenaga pendidikan, demikian dengan tenaga kesehatan, yang statusnya hanya honorer, bagaimana bisa pekerjaan di bidang pendidikan dan kesehatan ini berjalan dengan baik. Tetapi atas berkat bantuan Bapak Ibu honorer yang telah mengabdikan diri, tanpa mengenal lelah dan tanpa menuntut upahnya sebesar apa, maka kegiatan pemerintah dalam hal pelayanan publik di pelosok-pelosok ya bisa berjalan dengan baik. Kami berharap dari daerah segera mengusulkan untuk P3K karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi 1 juta lebih yang kita ajukan untuk 2024. Ini kata Menpan BRB. Abdullah Azwar Anas dikutip dari Antara Jumat pada 3 Maret 2023, beberapa hari yang lalu. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah sudah menyiapkan 700.000 formasi untuk tenaga honorer bidang kesehatan dan pendidikan, namun yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 400.000 formasi saja. Berarti dengan diusulkan 400.000 formasi, masih kurang dari harapan, yaitu sebanyak 300.000 formasi lagi. Adapun pembukaan formasi ini untuk memfasilitasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi, ini merupakan formasi khusus untuk honorer yang belum terangkat menjadi ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.